Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rian Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas soal lebah apis cerana, yaitu tentang cara membuat ratu lebah apis cerana yang baru untuk pecah koloni atau untuk peremajaan ratu atau pergantian ratu yang sudah tua-tua ya teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu dukung channel saya ini, dan yang belum dukung silahkan dukung channel ini biar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru dengan cara like, comment, and subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Nah oke teman-teman, langsung saja. Jadi sebelum kita memulai proses pembuatan ratu baru ini, ada beberapa syarat-syarat penting yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi sebelum kita memproses atau membuat ratu yang baru ya teman-teman. Oke, jadi apa saja syarat-syarat penting itu? Yang pertama-tama, untuk pemrosesan atau pembuatan ratu baru ini, koloni lebah kita harus super ya teman-teman. Nah yang pertama, koloni kita harus super. Nah kenapa harus koloni yang super? Karena ketika pembentukan atau pembuatan ratu-ratu baru ini, kalau koloninya super itu ketika ada penyusutan itu tidak terlalu parah ya teman-teman. Karena ketika kita pembuatan ratu seperti ini, koloni kita itu pasti ada penyusutan karena ratunya itu tidak ada atau tidak ada regenerasi ya teman-teman. Dan tentu saja kalau koloni kita itu super, hasil dari pembuatan ratu baru ini pasti akan lebih maksimal dan kualitasnya juga akan bagus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi syarat yang pertama itu tadi koloni super, dan sekarang untuk syarat yang kedua adalah vegetasi sedang baik atau vegetasi sedang bagus-bagusnya ya teman-teman. Jadi ini menjadi syarat penting juga kalau kita ingin membuat ratu yang baru, yaitu untuk vegetasinya itu sedang bagus atau sedang melimpah ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa amati dulu untuk vegetasi atau sumber makannya ini, dan ketika sumber makannya itu tercukupi atau sedang banyak seperti ini, nektar dan bee pollennya melimpah, nah itu kesempatan kita kalau untuk pecah koloni atau membuat ratu yang baru atau untuk mengganti ratu-ratu yang sudah tua atau yang sudah tidak produktif ya teman-teman. Karena untuk vegetasi ini adalah salah satu penunjang atau pendukung keberhasilan kita untuk membuat sel ratu-ratu yang baru ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi setelah dua syarat tadi sudah terpenuhi, dan ini langsung saja ke poin utamanya, kita mau membuat ratu ya teman-teman. Jadi bagaimana prosesnya untuk pembuatan ratu-ratu baru ini? Nah ini yang pertama yang harus dilakukan adalah kita siapkan koloni lebah kita atau koloni bibit kita, koloni induk yang akan kita buat ratunya ya teman-teman. Jadi usahakan cari koloni yang biasanya bagus atau produktif untuk hasil madunya ya teman-teman, biar nanti misal kita mau lakukan pecah koloni, pecahan hasil pecah kita juga akan memiliki hasil yang bagus atau hasil yang baik ya teman-teman, karena itu akan menjadi induk-induk lebah kita ya. Nah untuk langkah yang selanjutnya, ini kita akan mencari ratunya atau ratu utama dari koloni kita ini ya teman-teman. Nah ini ratunya akan kita cari dan akan kita ambil. Nah kenapa ratunya akan kita ambil? Karena
Kalau pemprosesan ratu tapi di koloni kita itu ada ratu utama atau ratu tuanya, nah itu biasanya ratu-ratu muda kita akan dibunuh atau dibantai sama ratu kita yang sudah tua ya teman-teman. Jadi ini untuk ratunya harus saya ambil terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini sedang saya proses pencarian ratunya atau ratu utamanya. Nah ini untuk ratu utamanya sudah ketemu ya teman-teman. Dan ini untuk ratu utamanya ini akan saya ambil dan saya simpan untuk mendonor koloni saya yang melemah atau yang ratunya sudah kurang produktif. Karena setelah saya lihat-lihat untuk ratu ini masih lumayan produktif ya teman-teman. Jadi ini ratu ini akan saya ambil dan akan saya simpan untuk mendonor koloni saya yang lain. Nah ini setelah ratunya saya ambil dan sudah saya amankan, ini sebenarnya adalah cara semi otomatis ya teman-teman. Jadi ketika suatu koloni lebah itu kita ambil ratunya dan kita tunggu dalam beberapa saat atau beberapa waktu, ya kira-kira sekitar 5 hari sampai 10 hari, itu lebah apis cerana kita itu akan membuat ratu sendiri ya teman-teman. Jadi cara ini adalah cara semi otomatis ya. Dengan cara kita ambil ratunya, nah itu otomatis mereka dalam beberapa hari akan membuat ratu-ratu baru lagi atau membuat sel-sel ratu yang baru, yaitu dengan cara memanfaatkan telur-telur dari ratu yang kita ambil tadi atau telur yang belum menetas ya teman-teman. Jadi mereka akan memproses sel-sel ratu ini dari telur yang belum menetas ya teman-teman. Bisa kita ingat sama-sama, telur yang belum menetas ya. Kalau yang sudah larva biasanya susah untuk membuat sel-sel ratu. Jadi ini bisa menjadi catatan kita sama-sama ya teman-teman. Untuk lebah apis cerana ini ketika tidak ada ratunya, mereka bisa membuat sel-sel ratu baru dengan syarat vegetasi melimpah, koloninya bagus, dan ada telur dari ratu yang belum menetas. Nah itu mereka akan memproses telur-telur itu menjadi sel-sel ratu yang baru ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah berlalu 1 minggu setelah saya ambil ratunya, sekarang waktunya saya melakukan pengecekan apakah muncul calon-calon ratu yang baru atau tidak ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat sama-sama. Kalau di sini sendiri di tempat saya, ketika lebah itu sedang musim pecah koloni atau sedang banyak sel-sel ratu yang baru, lebahnya itu galak teman-teman. Jadi belum apa-apa saja, kotaknya belum dibuka, lebah itu sudah menyerang ya teman-teman. Nah itu cara mereka melindungi koloni mereka ya teman-teman. Nah ini sekarang saya akan buka dan saya akan cek apakah muncul calon-calon ratu yang baru atau sel ratu yang baru ya teman-teman. Nah ini pelan-pelan akan saya cek koloni saya ini yang kemarin saya ambil ratunya ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ratunya yang saya ambil itu kemarin saya buat donor untuk koloni lebah saya yang kurang produktif atau yang tidak ada ratunya, dan sekarang sudah produktif di koloni yang saya donor itu ya teman-teman. Dan ini bisa kita lihat sama-sama, untuk calon-calon ratunya sudah banyak terlihat atau sudah bermunculan ya teman-teman. Nah ini calon-calon ratu yang baru itu, dan ternyata ini cara saya ini berhasil ya teman-teman. Jadi sudah banyak bermunculan sel-sel ratu yang baru ya ini ya teman-teman. Jadi yang perlu diingat, kalau kalian menggunakan cara saya ini, biasanya untuk koloni lebah kita itu membuat sel ratu tidak hanya 1 atau 2 ya teman-teman. Jadi sepengalaman saya, ketika saya lakukan pengambilan ratu ini, sehabis itu mereka akan membuat sel-sel ratu itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan disitu
langkah-langkah yang selanjutnya itu tergantung kita ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan pecah koloni atau akan melakukan peremajaan ratu, atau cuma ingin mengganti ratu yang di sini saja. Nah itu terserah kita, atau terserah kita peternaknya mau bagaimana ya teman-teman. Nah ini sangat terlihat sekali teman-teman, ini banyak bermunculan sel-sel ratu yang sangat banyak sekali ya ini ya. Bahkan di setiap sisiran itu ada lebih dari 3 pala ini. Nah ini teman-teman, setelah pembuatan sel-sel ratu baru ini berhasil dan banyak bermunculan sel-sel ratu baru seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan pemilihan atau penyortiran ratu yang akan kita gunakan atau kita manfaatkan ya teman-teman. Dan ini untuk cara pemilihan sel ratunya ini, kalau versi saya biasanya saya memilih sel ratu yang panjang dan besar ya teman-teman. Jadi diharapkan kalau sel ratu yang besar dan panjang itu ketika dia menetas itu ratunya juga besar dan panjang ya teman-teman. Jadi bisa kita harapkan kalau besar dan panjang ratu itu akan produktif ya teman-teman. Dan untuk koloni saya yang satu ini, karena saya sedang tidak menginginkan pecah koloni atau saya sedang tidak membutuhkan ratu yang banyak, ini akan saya pangkas atau mau saya pruning. Untuk sel ratunya ini akan saya ambil sebagian dan saya sisakan beberapa saja untuk mengganti ratu yang di sini yang kemarin saya ambil ya teman-teman. Dan sisanya nanti akan saya buat donor koloni saya yang sekiranya ratunya sudah tua ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin di sini sudah lumayan jelas ya penjelasan saya. Nah mudah-mudahan dari video saya ini memberikan manfaat yang banyak buat kalian semua, para sahabat lebah dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video saya. Terima kasih banyak. Salam sahabat lebah, salam satu sengatan, salam satu hobi.